Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan semuanya. Bertemu lagi bersama saya M. Muhammad, mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan pagi ini, saya akan menjelaskan tentang komponen komputer, instruction fetch, dan execute. Penjelasan ini untuk melengkapi tugas saya di pertemuan 13 di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Dosen pengampu saya adalah Bapak Abdul Halim Ansor, Skom Mkom. Oke, akan kita mulai. Siklus instruksi. Siklus instruksi itu terbagi menjadi dua step, fetch dan execute. Oke. Fetch cycle. Program counter atau PC berisi address instruksi berikutnya yang akan diambil. Prosesor mengambil instruksi dari memori pada lokasi yang dituju oleh PC. Jadi akan mengambil instruksi sesuai dengan perintah yang dituju oleh PC. Ini kan PC, kecuali ada perintah tertentu. Instruksi dimasukkan ke instruction regis atau IR. Prosesor menginterpret dan melakukan tindakan yang diperlukan. Execute cycle, prosesor memori itu mentransfer data antara CPU dengan main memory. Prosesor I/O itu transfer data antara CPU dengan I/O modul. Data processing, operasi aritmetik dan logikal pada data tertentu. Kontrol, mengubah urutan operasi, contohnya jam dan sebagainya, dengan kombinasi di atas. Interupsi adalah kejadian yang menyebabkan mikrokontroler berhenti sejenak untuk melayani interupsi tersebut. Program yang dijalankan pada saat melayani interupsi disebut interrupt service routine. Setelah selesai melayani interupsi, maka program yang tadi terhenti dilanjutkan kembali. Mikrokontroler AT89C51 menyediakan 5 sumber interupsi, yaitu 2 interupsi eksternal, 2 interupsi timer, dan 1 interupsi port serial. Register yang mengontrol interupsi yaitu IE interrupt enable dan AP interrupt priority. Interrupt adalah sinyal dari peralatan luar atau permintaan dari program untuk melaksanakan suatu tugas khusus. Jika interrupt terjadi, maka program terhenti terlebih dahulu untuk menjalankan interrupt. Fungsi interupsi. Mekanisme penghentian atau pengolahan instruksi dalam CPU kepada rutin interupsi. Hampir semua modul, memori, dan I/O memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Tujuan interupsi secara umum untuk manajemen mengeksekusi rutin instruksi agar efektif dan efisien antara CPU dan modul I/O maupun memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda. Dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Kelas-kelas interrupt.
atau sebab terjadinya interrupt. Yang pertama, program dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi sebagai hasil dari suatu eksekusi instruksi. Timer dibangkitkan oleh timer di dalam prosesor. Yang ketiga, I/O dibangkitkan oleh I/O controller untuk memberi signal penyelesaian normal atau memberikan signal berbagai kondisi error. HW failure dibangkitkan oleh kegagalan seperti kegagalan daya atau memory parity error. Proses interupsi. Dengan adanya mekanisme interupsi, prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi-instruksi lain. Saat suatu modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan menerima permintaan interupsi dari prosesor. Kemudian prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankan untuk menghandle rutin interupsi. Setelah program interupsi selesai, maka proses akan melanjutkan eksekusi programnya kembali. Saat sinyal interupsi diterima, prosesor ada dua kemungkinan tindakan, yaitu interupsi diterima dan interupsi ditolak. Interupsi ditangguhkan atau diterima. Apa yang dilakukan prosesor? Prosesor melakukan eksekusi program yang dijalankan dan menerima konteksnya. Tindakan ini adalah menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi dan data lain yang relevan. Prosesor menyetel program counter atau PC ke dalam alamat awal rutin interrupt handler. Ini adalah tabel faktor interupsi mikroprosesor keluarga Intel ya. Nah, interrupt pada PC berbeda dengan interupsi pada tabel menyerupai di atas, sebab PC pada awalnya dikembangkan berbasis containable dengan sistem 8086-8088. Jadi interupsi yang sama di setiap PC adalah interupsi nomor 0 sampai 4. Berikut ini adalah tabel interupsi yang terdapat pada PC. Ya, bisa dibaca sendiri ya. Gambar siklus proses dengan interrupt. Dari awal perintah start mengambil instruksi, eksekusi instruksi. Nah, eksekusi instruksi ini akan terbagi menjadi dua opsi yang interupsi ditolak atau interupsi diizinkan atau diterima. Jika interupsi diterima, pemeriksaan akan melanjutkan ke pemeriksaan interupsi dan interupsi. Selanjutnya akan kembali ke perintah awal sampai ada instruksi selanjutnya. Kesimpulan, interrupt disediakan pertama sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi pengolahan, karena sebagian besar perangkat eksternal jauh lebih lambat dibandingkan prosesor. Jenis-jenis interrupt. Yang pertama, software. Interrupt software adalah interrupt yang disebabkan oleh software yang sering disebut system call. Misalnya, suatu program ingin mencetak hasil dengan printer. Hardware. Interrupt hardware terjadi karena adanya aksi pada perangkat keras seperti penekan tombol keyboard atau pergerakan mouse. Interrupt hardware terbagi menjadi dua, yaitu mark interrupt terjadi karena aksi dari luar seperti timer, keyboard, serial port, flash disk, SCAD drive.
Non-maskable interrupt terjadi karena memori atau kesalahan parity pada I/O. Sistem operasi kompleks, interupsi ganda, multi-interrupt. Misalnya, suatu komputer akan menerima permintaan interupsi saat proses pencetakan pada printer selesai. Di samping itu, dimungkinkan dari saluran komunikasi akan mengirimkan perintah interupsi setiap kali data tiba. Dapat diambil dua buah pendekatan untuk menangani interupsi ganda ini. Pendekatan interupsi ganda. Ada dua pendekatan. Pendekatan ini disebut pengolahan interupsi berurutan atau sefrekuensial. Menolak atau tidak mengizinkan interupsi lain saat suatu interupsi ditangani oleh prosesor. Setelah prosesor selesai menangani suatu interupsi, maka interupsi lain baru diterima. Pengolahan interupsi bersarang yaitu mendefinisikan prioritas bagi interupsi. Interrupt handler mengizinkan interupsi berprioritas lebih tinggi ditangani terlebih dahulu. Multi-interrupt. Dengan tidak mengizinkan terjadi interrupt lain pada saat interrupt sedang diproses, interrupt lain ditangguhkan. Keuntungannya, pendekatan tersebut cukup baik dan sederhana karena interrupt ditangani dalam urutan yang cukup ketat. Pendekatan ini tidak menghitung kekurangannya ya. Pendekatan ini tidak memperhitungkan prioritas relatif atau kebutuhan waktu kritis. Ini skema multiple frekuensial ya. Multiple interrupt dengan mendefinisikan prioritas bagi interrupt dan mengizinkan interrupt. Prioritas tinggi menyebabkan interrupt handler yang berprioritas lebih rendah untuk menginterupsi diri sendiri. Berikut ini tabel prioritas interupsi. Yang pertama, interrupt eksternal 0. Yang kedua, interupsi timer 0. Interupsi eksternal 1. Interupsi eksternal 1. Interupsi serial. Fungsi I/O. Sebuah I/O dapat bertukar dengan data secara langsung dengan CPU. Sebuah I/O juga dapat bertukar data langsung dengan memori. Pertukaran data antara I/O dan memori, kasus ini CPU diberikan otoritas kepada modul I/O untuk membaca dari atau menulis ke memori, sehingga perpindahan data terjadi tanpa terpaut dengan CPU. Selama perpindahan seperti itu, modul I/O mengeluarkan perintah baca atau tulis ke memori yang membebaskan CPU dari tanggung jawab pertukaran data. Operasi seperti ini dikenal dengan DMA, Direct Memory Access. Ini adalah struktur DMA. Jadi pahami sendiri. Oke. Struktur terinterkoneksi harus mendukung jenis perpindahan berikut. Yang pertama, memori ke CPU. CPU membaca sebuah instruksi atau satuan data dari memori. CPU ke memori. CPU menuliskan sebuah satuan data ke memori. Yang ketiga, I/O ke CPU. CPU membaca data dari perangkat I/O melalui sebuah modul I/O. Yang keempat, CPU ke I/O
CPU mengirimkan data ke perangkat I/O. Yang kelima, I/O ke memori atau memori ke I/O. Pada kedua kasus ini, sebuah modul I/O diizinkan untuk dapat bertukar data secara langsung tanpa melalui CPU dengan menggunakan DMA. Oke, terima kasih. Semoga dengan penjelasan ini bisa membantu rekan-rekan untuk menambah wawasan tentang hardtech dan enable dan exploit. Apabila ada kesalahan bisa dikoreksi, mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan, tolong dikoreksi. Sekian, terima kasih.